saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai masa pengungsian. Saudaraku, jadi suatu ketika nanti sesaat sebelum bumi ini dilanda masa antikris, maka gereja Tuhan yang digambarkan sebagai seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang dalam Wahyu pasal 12 itu akan diungsikan ke suatu tempat yang dipersiapkan oleh Allah selama 1260 hari. Adapun berita pengungsian ini yang membawa juga adalah 7 tokoh yang disebut 7 bintang. Kalau di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, di sana ketika nanti menyuarakan saat hari H pengungsian itu disebut sebagai 7 guru. Tetapi hari H itu pun masih dimeteraikan. Jadi saudara jangan bertanya yang seperti ini ya, karena di dalam kitab Wahyu ini ada yang boleh sudah diberitahukan kepada saudara, ada hal-hal yang harus masih dimeteraikan. Seperti perkataannya ketujuh guru yang oleh Tuhan pun Rasul Yohanes dikatakan meteraikan. Jangan dituliskan perkataan ketujuh guru itu karena mencatat hari H, tanggal, bulan, dan tahun pengungsian. Saudaraku, jadi sesaat sebelum dunia dilanda masa antikris, gereja yang dewasa rohani ini akan diungsikan ke suatu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Kemudian gereja yang kanak-kanak rohani akan tertinggal. Kemudian pengukurannya, saudaraku, kapan gereja diukur layak atau tidak layak itu pada Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, jadi di akhir zaman gereja yang akan diungsikan itu harus terukur menjadi bait suci Allah. Ini syarat rohaninya. Bait suci Allah itu adalah yang dimaksud adalah ruang kudus, bukan pelatarannya, tetapi ruang kudus. Dan ruang kudus ini memiliki 3 benda utama. Yang pertama, pelita emas, kemudian meja roti sajian, yang ketiga mezbah dupa. Itu menunjuk kepada persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan dengan firman, dan memiliki jam-jam sembah. Jadi orang-orang Kristen yang akan diangkat, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar itu adalah orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan dengan firman, dan memiliki jam-jam sembah. Saudaraku, inilah orang Kristen yang akan diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar ketika masa antikris terjadi. Kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin, saudaraku. Jadi ini gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bangsa Israel yang juga sudah menyatu, saudaraku. Ini akan diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar besar oleh Tuhan, dikatakan begitu, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. Ini artinya 3,5 tahun atau 42 bulan, di mana pada masa itu nantinya antikris akan menguasai bumi. Saudaraku, kita akan membaca ayat yang ke-7. Ini perikopnya, naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi sesudah gereja diungsikan, saudaraku, ini di surga juga ada peristiwa yang luar biasa. Mikael ini berperang dengan iblis, dan iblis dikalahkan, tidak bisa lagi mendapat jatah naik turun surga, yang pekerjaannya setiap hari menuduh anak-anak Tuhan di hadirat Tuhan.
Kalau saat ini iblis masih bisa naik turun, saudaraku, menuduh anak-anak Tuhan. Seperti ketika Ayub itu dihakimi, dituduh oleh iblis itu, saudaraku. Ayub, hambamu yang demikian akan dicobai oleh iblis itu. Sebelumnya iblis naik turun surga, saudaraku. Jadi iblis ini semenjak Wahyu pasal 12 ini akan dicampakkan total ke bumi, saudaraku. Di sini dikatakan, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Saya lanjutkan, sekarang langsung ayat yang ke-13. Naga memburu perempuan itu. Ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Amin, saudaraku. Di sini disebut, dan ketika naga itu sadar. Jadi akibat peperangan di surga yang besar tadi, saudaraku, di mana Mikael bersama malaikat-malaikatnya bertempur melawan iblis bersama dengan setan-setan dan pengikutnya, rupanya naga itu mengalami kekalahan yang fatal, jatuh berdebam di bumi, sampai dikatakan di sini iblis itu tidak sadar, saudaraku. Semaput bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Dan ayat 13 dikatakan, dan ketika naga itu sadar, saudaraku, jadi ada saat tertentu di mana setelah peperangan besar itu, iblis itu terluka dan jatuh ke bumi. Saudaraku, itulah sebabnya nanti Antikris yang merupakan sosok penjelmaan dari iblis yang sempurna, sosok penjelmaan perfectnya iblis itu menjelma menjadi manusia Antikris itu. Dia itu seperti luka, tetapi lukanya itu sembuh kembali. Itu akibat perangan melawan Mikael ini, saudaraku. Banyak orang bertanya, itu luka karena apa? Kenapa, saudaraku? Ini luka karena peperangan melawan Mikael, saudaraku. Dan ketika dia dijatuhkan dari surga, berdebam ke bumi. Dan di sini di ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 14, perhatikan baik-baik. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara, jangan bertanya juga mengenai di mana toh nanti tempat pengungsian ini, karena ini juga masih dimeteraikan. Ini saja jauh dari intaian ular. Jadi kalau disampaikan sekarang ini mengundang pencobaan, baik untuk hamba Tuhan yang menyampaikan maupun nanti untuk pelaksana-pelaksana kegeraan. Saudaraku, banyak pendeta yang menjadi kilaf karena coba berani untuk mengartikan tempat dan waktu pengungsian ini. Saudaraku, mereka menjadi kilaf di hadirat Tuhan. Seperti Musa ketika didesak-desak Israel, kok tidak ada air, kami haus. Kemudian Musa dengan marah memukul batu gunung. Musa salah. Dan akhirnya Musa sendiri nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Seperti ini juga rahasia, saudaraku. Di mana tempat pengungsian dan kapan itu masih dimeteraikan. Saudara nggak usah tanya itu, tapi yang jelas suatu saat nanti saudara akan diungsikan dengan kekuatan Allah ke suatu tempat dengan kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Jadi dalam bahasa Jawanya gitu, saudara jangan gege mongso ya, saudaraku. Kalau belum saatnya diterangkan, jangan tanya. Nanti mengundang pencobaan untuk saudara sendiri, juga untuk kami hamba-hamba Tuhan yang melayani terutama kegerakan Kitab Wahyu ini. Ini satu kegerakan yang betul-betul, saudaraku, perjuangan berat, saudaraku. Pertaruhannya adalah jiwa raga, saudaraku. Jadi, saudara jangan bertanya sesuatu yang sekiranya masih dimeteraikan oleh Tuhan.
sesuatu yang sudah waktunya untuk dibukakan supaya saudara mengerti, itu akan dibukakan, nanti akan saya sampaikan. Tapi yang belum untuk saudara mengerti, jangan ditanyakan, nanti itu mengundang pencobaan. Saudaraku, seperti Musa ketika emosi memukul batu gunung, bisa Musa, tetapi akan itu menimbulkan murka Tuhan kepada Musa, kepada Israel sendiri. Saudaraku, jadi demikian. Jangan gege mongso, jangan menanyakan segala sesuatu yang belum waktunya. Saudaraku, tetapi apa yang merupakan jatah saudara dan harus dimengerti, pasti saya akan sampaikan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin, saudaraku. Jadi ini luar biasa sekali, saudaraku. Kalau kemudian saudara membaca di ayat 17, itu nanti naga ini masih memburu keturunan dari perempuan itu yang memiliki firman Allah dan kesaksian Yesus. Jadi, saudaraku, betul-betul orang yang akan diterbangkan ini orang yang dewasa rohani, memiliki firman Allah dan kesaksian Yesus serta misbah dupa. Orang yang memiliki 2 hal saja, yang memiliki firman Allah dan kesaksian Yesus saja, nanti masih akan tertinggal kalau dia tidak memiliki jam sembah dan doa. Saudaraku, ini pada ayat 17, Wahyu 12 ayat yang ke-17. Nanti saudara membaca sendiri sampai terakhir karena panjang kalau saya baca semua. Saudara boleh baca di sana, nanti ular naga itu akan mengejar keturunan benih-benih wanita itu yang memiliki kesaksian Yesus dan memiliki firman Allah. Jadi mereka memiliki pelita emas dan memiliki meja roti, itu masih belum bisa terangkat, saudaraku. Jadi orang yang akan diangkat, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar itu syaratnya harus komplit, yaitu punya kesaksian Yesus, punya firman Allah, dan kemudian dia memiliki jam sembah. Baru itu akan diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar. Saudaraku, ini mengenai syarat rohani. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan adalah mengenai syarat sifat, saudaraku, bahwa orang yang akan diungsikan, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar besar, ini adalah orang yang memiliki sifat tidak terikat dengan hawa nafsu bumi, saudaraku, tidak terikat dengan kedagingan dan hawa nafsu bumi. Kalau yang pertama tadi, misbah dupa, kemudian meja roti sajian, kemudian pelita emas, itu adalah syarat secara rohani. Kemudian ini ada syarat secara sifat, yaitu sifat yang kelihatan kalau seseorang itu menjadi bait suci Allah. Dia, saudaraku, akan terhindar, akan berusaha untuk tidak terikat, tidak tertambat dengan dunia, dengan nafsu dunia. Dia tidak memiliki keterikatan dengan nafsu, hawa nafsu dunia. Saudaraku, ini yang penting sekali. Dia tidak memiliki keterikatan, saya ibaratkan begitu, dengan gravitasinya bumi, daya tarik, daya indahnya bumi ini. Tidak tertarik, saudaraku, tapi dia memiliki ketertarikan kepada Tuhan yang lebih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketertarikan kepada dunia atau keterikatan, kemelekatan kepada dunia ini digambarkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, saya akan membacakan. Ini keadaan manusia yang tidak terangkat itu, dia memiliki 18 macam karakter sifat jahat. Saya akan bacakan 2 Timotius 3 ayat 1 mulai. Ini judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama,
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Amin, saudaraku. Jadi ada 18 sifat kemelekatan kepada dunia ini. Saudaraku, kalau ada salah satu sifat yang masih lekat di dalam kehidupan kita, ayo kita belajar untuk melepaskan sifat-sifat itu. Saudaraku, sifat itu saya ulangi lagi. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ini egois, bahasa Indonesianya begitu, saudaraku. Terlalu egois, apa-apa aku lebih, aku hebat dan lain sebagainya. Apa-apa untuk aku, apa-apa serba aku. Ini mencintai diri sendiri. Kemudian yang kedua, menjadi hamba uang. Melakukan segala sesuatu bukan karena firman Tuhan, bukan karena kasih, bukan karena cinta, tetapi karena dia diperbudak oleh uang. Demi uang melakukan berbagai macam kejahatan. Demi uang berbohong, demi uang menipu, demi uang berzina, demi uang, saudaraku, mengkhianati, saudaraku. Jadi yang kedua ini menjadi hamba uang. Ini sifat kemelekatan kepada dunia yang harus mulai kita hilangkan, saudara. Kemudian yang ketiga, membual dan menyombongkan diri, saudara. Nah, itu tidak terjadi kepada jemaat saja. Ini hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan juga ada yang begitu, suka membual ceritanya itu, saudaraku. Membual ceritanya seperti cerita nenek-nenek tua, saudaraku. Kemudian sombong, menyombongkan diri, umuk banget, saudaraku. Jadi sudah ceritanya membual seperti nenek-nenek tua, masih sombong, saudaraku. Ini karakter yang ketiga. Ini juga ada di dalam jemaat juga loh, saudaraku. Sukanya membual, bahasa Jawa ini ngedabrus gitu, saudaraku, gedebus, saudaraku. Itu sifat dari orang-orang di akhir zaman. Dan umuk, gedebus atau umuk, saudaraku, itu sifat orang di akhir zaman. Kemudian yang keempat, ini menjadi pemfitnah. Jadi orang suka memfitnah. Karena tidak suka kemudian memfitnah temannya, karena tidak suka memfitnah sahabatnya, bahkan relasi bisnisnya, ataupun bahkan kalau di dunia pelayanan memfitnah sesama pendeta, memfitnah sesama hamba Tuhan, saudaraku, menjadi pemfitnah. Ini juga harus kita hilangkan. Ini merupakan sifat kemelekatan, tanda keterikatan kepada dunia. Kemudian yang kelima, berontak terhadap orang tua, saudaraku. Jadi kalau dinasihati orang tua ini tidak mau, saudaraku. Ini sifat dari orang-orang akhir zaman, memberontak dengan orang tua teristimewa yang di dalam Tuhan, saudaraku. Kemudian yang keenam, tidak tahu berterima kasih, saudaraku. Tidak tahu berterima kasih. Orang yang dahulu pernah menolong, saudaraku. Zaman perintisan dulu saya itu pernah nolong seseorang karena dikejar-kejar, dikira pencuri, kemudian saya tampung di pastori saya di Surabaya waktu itu, saudaraku. Nah, ketika saya tinggal tidur itu 3 hari di tempat saya, malah nyuri, barang-barang dicuri, dibawa lari, saudaraku. Tidak tahu berterima kasih, saudaraku. Ini sifat dan karakter dari orang-orang akhir zaman yang terikat kepada dunia. Kemudian yang ketujuh, tidak mempedulikan agama. Ini lebih tepatnya tidak mempedulikan pengajaran firman Tuhan. Jadi ibadah kepada Tuhan, sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan itu cerita, itu cuma cerita yang nggak penting. Lebih penting ngurusin bisnisnya deh, begitu, saudaraku. Jadi tidak mempedulikan firman Tuhan, lebih tepatnya begitu, saudaraku. Kemudian yang kedelapan, tidak tahu mengasihi. Jadi jahat, saudaraku. Orang di akhir zaman itu tidak tahu mengasihi. Melihat orang di pinggir jalan sakit, jatuh, nggak ditolong, malah disoteng, saudaraku. Ada orang yang memerlukan pertolongan, saudaraku, betul-betul butuh pertolongan, nggak ditolong, malah diketawain, saudaraku, karena dulu pernah memusuhinya, mungkin begitu, saudaraku. Jadi tidak tahu mengasihi. Kemudian yang ke-9, tidak mau berdamai.
Jadi sukanya itu malah cari musuh, saudaraku. Orang-orang akhir zaman itu tidak suka berdamai. Kalau damai itu nggak senang, nggak seru katanya, saudaraku. Jadi sebisa-bisa mungkin cari musuh, saudaraku, biar seru begitu, saudaraku. Jadi orang akhir zaman itu begitu, tidak suka berdamai. Ini nomor 9. Nomor 10, suka menjelekkan orang. Kalau ada orang lain itu pasti jelekkan. Itu orang itu tidak baik, itu utangnya banyak, itu orang itu kotor, orang itu najis, dia suka berzina, menjelekkan orang lain, saudaraku. Adanya itu, saudaraku, dia itu goblok banget dan lain sebagainya, menjelekkan orang lain. Kemudian yang ke-11, tidak dapat mengekang diri. Artinya ini, saudaraku, satu sifat yang tidak bisa mengendalikan diri, sangat tidak bisa mengekang diri. Kemudian yang ke-12, garang. Kalau saudara melihat belakangan ini, saudaraku, orang-orang ini garang sekali. Cuma ada orang jualan, saudaraku, sebetulnya juga sudah ditutup dan lain sebagainya, sudah memenuhi syarat-syarat yang baik, saudaraku. Garang, datang barang, jualannya diobrak-abrik, dirusak dan lain sebagainya, saudaraku. Itu sifat garang. Manusia di akhir zaman itu sifatnya garang, sidik-sidik nesu, saudaraku, cuma dilihat sedikit mukul, saudaraku, dan lain sebagainya, saudaraku. Ini sifat garang. Kemudian 13, tidak suka yang baik. Kalau mendengar berita yang baik tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, ini nggak di-share, saudaraku. Tapi kalau melihat berita-berita hoax yang hot, ataupun berita-berita yang seru, yang tentang kejahatan, saudaraku, makanya ini saya juga heran kalau saya share tentang berita antikris itu, yang melihat viewernya itu banyak sekali. Tapi kalau saya share berita yang benar-benar yang firman Tuhan seperti saat ini, saudaraku, yang menggambarkan mengenai Tuhan dan kekudusannya, itu view-nya sedikit. Tapi kalau saya membahas tentang antikris, saudaraku, menceritakan yang jelek-jelek tentang antikris, itu banyak sekali yang suka, saudaraku. Oleh karena itu di dunia ini, kalau saudara melihat sulapan, tukang sihir dan lain sebagainya, itu lebih disukai daripada kalau orang misalkan ke gereja duduk di depan sendiri dengerin pendeta khotbah, saudaraku. Allah, itu cuma begitu-begitu. Nah, mending lihat tukang sulap, mending lihat tukang sihir, lebih nyata keanehannya, saudaraku, begitu, saudaraku. Jadi tidak suka yang baik. Kemudian yang 14, ini suka mengkhianat. Sudah dibaik-baikin, mengkhianati dari belakang. Sudah janji nggak ditepati, saudaraku. Ini sifat orang-orang di akhir zaman. Kemudian 15, tidak berpikir panjang, pikirannya pendek. Orang katakan sumbu pendek, saudaraku, sidik-sidik sulap, marah, merah, dan kemudian garang tadi, saudaraku. Jadi tidak berpikir panjang. Kemudian 16, berlagak tahu, saudaraku. Segala sesuatu kadang juga di dalam firman Tuhan pun begitu, dibantah oleh orang yang berlagak tahu. Sebetulnya karena memang belum saatnya dijelaskan, dia nggak sabar pengen tahu, saudara. Kemudian bantah dan berlagak tahu. Di sini ceramah, saudaraku, yang di sana itu juga nyeramain, saudaraku. Jadi di sini mengajar, di sana mengajar juga. Jadi ajar-ajaran gitu, saudaraku. Tidak, ini artinya berlagak tahu, sebetulnya tidak tahu, saudaraku. Jadi rendah hatilah kalau ingin tahu rahasia tentang kebenaran, apalagi tentang kitab Wahyu. Rendah hatilah. Kalau saudara tidak rendah hati, saudara tidak akan tahu kitab Wahyu. Kemudian 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi kalau ada tarikan hawa nafsu, yang satu diajak untuk pacaran, untuk zina, itu dia lekas, buru-buru kakinya berangkat. Yang satunya ini diajak untuk membahas firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengerin firman Tuhan, ini kakinya berat melangkah. Ini sifat orang akhir zaman. Kemudian yang 18, secara lahiriah mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah tersebut. Jadi ibadahnya sendiri, ibadah orang Kristen yang di gereja itu, saudaraku, ibadah online juga ini ada kuasanya loh, saudaraku. Jangan menyepelekan juga ini, saudaraku. Jadi ibadah di dalam Kristus itu ada kuasanya. Tapi bagi orang-orang yang sudah terikat kepada dunia, itu merupakan satu seremoni dunia saja yang tidak ada kuasanya.
mereka menganggap kalau ada urusan bisnis yang lebih penting, urusan kepada Tuhan ini, nggak usahlah, kita bisnis dulu yang menghasilkan duit. Nah itu saudaraku, jadi secara lahiriah mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah tersebut. Saudaraku, ini ada 18 macam kejahatan yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 tadi, saudaraku. Ini ada 18 ya macam kejahatannya yang merupakan simbol pengikat ikatan duniawi terhadap manusia. Itu ada 18 sifat. Ini anggap saja lah kebetulan lah, saudaraku. Nanti saya dikira gatuk-gatuk ke ayat, tidak saudaraku, ini kebetulan saja 18 itu kalau dibagi 3 jadi 666 saudaraku. Jadi ini perbuatannya antikris, tak gaduk-gaduk kayak begitu saudaraku, anggapan begitu saudaraku. Ini ada 18 macam kejahatan saudaraku yang ditulis Alkitab, dan ini merupakan kejahatan yang nanti ditiupkan oleh roh antikris di akhir zaman saudaraku. Saya nggak gatuk-gatuk kalau ini ada kebetulan 18 itu anggapan kebetulan baik saudaraku. Nggak usahlah dianggap ini saya nyocok-nyocok ke ayat, karena memang cocok saudaraku. Jadi ini 18 sifat kejahatan ini, sifat yang mencerminkan manusia yang tertambat, terikat kepada dunia ini. Kalau kita hendak bisa ikut di dalam masa pengungsian, kita harus lepas dari ikatan-ikatan hawa nafsu dunia ini. Pertama mencintai diri, kemudian menjadi hamba uang, membual, kemudian memfitnah, berontak terhadap orang tua, dan selanjutnya tadi seperti ditulis dalam 2 Korintus 3 di dalam ayat tadi saudaraku, seperti ditulis dalam 2 Timotius 3 maksud saya salah sebut tadi saudaraku, sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saudaraku. Ini sifat dari orang-orang yang terikat, tertambat oleh dunia ini. Saudara, kalau ingin kita bisa terbang atau terangkat, terbang, belajar terbang dengan 2 sayap burung nasar yang besar, kita harus belajar untuk lepas dari ikatan ini supaya kita bisa ringan, saudaraku. Kita bisa meringankan tubuh, ibaratnya pendekar begitu, saudaraku. Saudara, kalau kita masih melekat dengan 18 perkara yang antikris tiupkan tadi, kita tidak akan bisa ikut terangkat, saudaraku. Kita tidak akan bisa ikut terbangkan dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Terlalu berat beban kita. Kita terlalu digandoli oleh dunia ini, oleh hawa nafsu dunia. Kita tidak akan bisa ikut terbang dengan 2 sayap burung nasar. Oleh karena itu, saudaraku, perhatikan baik-baik di dalam ayat tadi 18 macam kejahatan tadi, hendaknya saudara hindarkan kalau saudara ingin ikut masa pengangkatan. Saudara, untuk belajar pada posisi yang tinggi, terangkat, apalagi nanti saat Tuhan Yesus datang kita itu diangkat, artinya terbang, saudaraku. Itu kita perlu adaptasi. Dan inilah adaptasi pertama, kita jangan mencintai diri, kita jangan menjadi hamba uang, kita jangan menyombongkan diri, kita jangan menjadi pemfitnah. Ini adaptasi. Kalau kita terbang, saudaraku, dengan pesawat misalkan 2000 meter ketinggiannya, saudara masih nggak apa-apa, masih enak, telinga masih mungkin cuma berdengung sedikit, kemudian agak seperti tuli sedikit, saudaraku. Tetapi nanti ketika saudara semakin naik, semakin tinggi lagi, apalagi saudara nanti menginjak ketinggian 10.000 kaki, 10.000 meter atau 10 kilometer atau 35.000 kaki di kebiasaan pesawat itu terbang. Kalau saudara tidak memiliki adaptasi yang benar, kalau di pesawat itu sudah oksigennya sudah diadaptasi ya saudaraku, sehingga kita tetap bisa bernapas. Tapi kalau di ketinggian 35.000 kaki tadi saudara dilepas, saudaraku, di luar saudara akan pendarahan, mata saudara akan mengeluarkan darah, kemudian dari telinga mungkin, karena saudara tidak bisa beradaptasi dengan kondisi seperti itu, kondisi ketinggian. Saudaraku, jadi untuk kita mencapai posisi yang tinggi itu perlu adaptasi.
dan adaptasinya ini berat, saudaraku. Seperti tadi saya katakan, kalau seseorang terbang masih dengan pesawat lama yang berbaling-baling, misalkan 2 km atau 2000 meter dari permukaan tanah, itu masih nggak apa-apa, telinga masih cuma seperti tuli-tuli sedikit, saudaraku. Tapi kalau saudara sudah terbang di atas 10 kilo, 35.000 kaki, itu kalau saudara tidak dilindungi dengan kesesuaian oksigen, itu saudara akan pendarahan di mata saudara, kemudian di telinga saudara akan meledak pembuluh darah itu, saudaraku. Jadi untuk bisa mencapai ketinggian tertentu, kita diangkat oleh Tuhan, kita itu perlu penyesuaian diri, saudaraku. Demikian pula kita untuk bisa terangkat ikut ke dalam masa pengungsian, kita harus memiliki penyesuaian diri, sikap terutama, saudaraku. Kita tidak terikat kepada dunia, kita nanti menjadi ringan dan bisa terangkat, bisa diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar. Dan keterikatan dengan bumi ini saudaraku, digambarkan di dalam 2 Timotius 3. Salah satunya ini tanda keterikatan, saudaraku, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Ini membuat saudara itu nanti kalau diangkat pun nanti akan meledak, saudara. Tidak akan terbiasa dengan udara ketinggian. Saudara tidak mampu berada pada posisi yang tinggi karena saudara memang rendah. Kalau saudara tidak membiasakan lepas dari ikatan hawa nafsu dunia. Orang yang tidak lepas dari ikatan hawa nafsu dunia ini adalah orang-orang yang rendah, yang tidak bisa diangkat. Kalau diangkat pun dia akan meledak, saudaraku. Jadi saudaraku, dari pelajaran ini saya menyampaikan mengenai sifat dan mengenai syarat orang yang terangkat. Secara rohani, orang yang akan diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar, itu syaratnya dia memiliki 3 tanda, yaitu pelita emas, meja roti sajian, dan mezbah dupa. Punya persekutuan dengan Roh Kudus, dengan firman Allah, dan memiliki jam sembah. Satu saja ketinggalan, saudara akan ketinggalan pula, tidak akan ikut masa pengungsian. Kemudian tanda dari sifat, saudaraku, orang yang melekat dengan hawa nafsu dunia, ini 2 Timotius 3 ini sudah menggambarkan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menyombongkan diri. Orang seperti ini berat. Orang seperti ini memang rendah dan tidak bisa diangkat. Kalaupun diangkat, nanti akan terjadi musibah. Dia tidak akan bisa. Saudaraku, jadi kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada saudara. Kita harus belajar lepas dari ikatan hawa nafsu dunia. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.